Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Bidang Dakwah MUI Pusat, Kiai Haji Khalil Nafis, putra Madura, Reng Madura, saudara. Beliau Kiai Khalil Nafis mengatakan di TV begini, kita ini nggak pengen ribut, intinya ya, saya arwi bil ma'na. Intinya saudara, kata beliau, kita ini nggak pengen ribut. Cuman kadang-kadang pemerintah ini kalau nggak ribut nggak diturutin. Nah begitu ribut kemarin baru diturutin, yang DPR-nya dicopot, tuntutan untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dipercepat. Kita nggak pengen ribut, tapi jangan sampai kebiasaan kalau nggak ribut nggak diturutin. Begitu ribut baru diturutin. Ini namanya mancing keributan, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan begitu, jangan. Kita sayang negeri kita cinta negeri kita nggak pengen negeri ini seperti itu. Makanya pesan dari Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab terkait gerakan-gerakan yang ada saat ini, saudara, apa yang kita lakukan? Sabar, tahan diri, tunggu komando ulama. Jangan asal sembarangan bergerak. Begitu ente ikut sembarangan bergerak, kalau harus bergerak tahu arahnya kemana. Apa yang dilakukan? Apa goalnya? Siapa yang memimpin gerakannya? Mesti paham, saudara. Jangan sampai kita asal-asal ikut gerakan, gak taunya gerakannya pengen numbangin presiden. Kalau presiden nak tumbang, saudara, wakilnya akhirnya naik, Gibran, saudara. Wakilnya naik Gibran, makin pusing negeri kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan sembarangan, saudara. Mari kita jaga negeri kita. Mari kita jaga bangsa kita. Tahan, jangan bergerak kecuali dengan komando Kita nggak pungkiri, memang kemarahan di tengah rakyat itu ada, saudara. Kita nggak usah cari-cari kambing hitam. Kemarahan di tengah rakyat ada. Tapi yang memanfaatkan kemarahan tersebut, menunggangi kemarahan tersebut juga ada. Prihatin dengan apa yang terjadi. Tapi kita mesti sadar, kalau nggak ada api, nggak ada asap, saudara. Asap itu akan muncul kalau ada api. Kalau nggak ada api, nggak ada asap. Kenapa ada asap? Karena ada api. Ini kerusuhan yang terjadi, ini adalah asapnya, saudara. Penyebabnya itu api. Kalau kita hanya sibuk untuk mendamaikan kerusuhan, mendiamkan kerusuhan, kita ini ibarat hanya sibuk meniup api, saudara, meniup asap. Hanya sibuk menghilangkan asap. Tapi sebab keluarnya api nggak kita atasi, maka nggak akan selesai. Satu asap dihilangkan, akan muncul sumber-sumber api yang lain yang akan menyebabkan asap yang makin banyak di kemudian hari, saudara. Betul atau tidak? Maka jangan hanya ribut soal huru-haranya, kita cari sebab masalahnya apa. Di antara akar masalahnya, mohon maaf, saya harus jujur bicara karena cinta saya kepada negeri ini. Salah satu sebab yang bikin masyarakat marah karena banyak pejabat-pejabat yang gak berakhlak. Betul atau tidak? DPR lagi di demo rame-rame, ada tuntutan supaya DPR bubar. Ada anggota DPR jawab apa? Itu rakyat ditolol-tololin, saudara. Itu setolol-tololnya orang ditolol-tololin rakyat. Padahal orang yang tolol-tololin rakyat, begitu dijarah rumahnya sama warga, akhirnya ketahuan ijazahnya banyak 6-nya, saudara. Saya nggak membenarkan penjarahan haram. Nggak boleh penjarahan, saudara, haram. Dia mengambil yang bukan haknya, nggak boleh. Ditanggung jawab itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Tapi jangan mancing kemarahan orang kalau nggak mau ada asap. Anggota DPR rame-rame, habis rapat, joget-joget, saudara. Rakyat lagi pusing, PHK di mana-mana. Banyak yang lagi pusing nggak punya uang, banyak yang lagi pusing nggak punya pekerjaan. Saya punya teman-teman pengusaha-pengusaha rata-rata teriak, saudara. Ini daya beli lagi turun, usaha lagi susah. Anggota DPR joget-joget, saudara, habis sidang. Padahal dia digaji oleh rakyat. Kursi yang dia duduki dibeli pakai uang rakyat, pakai uang pajak Anda. Gaji mereka setiap bulan pakai uang rakyat. Tapi dengan enaknya rakyat lagi susah, dia joget-joget, saudara. Apa ini? Diprotes, jangan joget-joget dong. Bukannya minta maaf, malah makin kurang ajar. Ngeledek, bikin parodi son horek, saudara. Masya Allah, Imam Mawardi udah bilang dalam Tashilun Nadhar,
Kata Imam Mawardi, yang namanya pejabat harus jaga akhlak. Di antara akhlaknya al-waqar, harus punya kewibawaan. Di antara bentuk kewibawaan, iskanut taraf waluzumus samad. Jangan banyak gerak yang nggak manfaat. Jangan banyak ngomong kecuali yang bermanfaat. Kata Imam Mawardi kepada para pejabat, Anda ini ya Allah ciptakan satu mulut dua telinga. Tujuannya buat apa? Supaya lebih banyak mendengar jeritan rakyat daripada Anda ngomong kepada rakyat. Rakyat banyak yang susah, banyak yang menderita. Jangan dibikin sakit hati. Betul tidak? Betul tidak? Sampai di situ, saudara. Apa yang bikin rakyat marah diantaranya? Banyak korupsi, saudara. Banyak yang nyolong. Banyak orang yang megang jabatan padahal bukan ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Nabi udah bilang, kalau jabatan dipegang yang bukan ahlinya, siap-siap tunggu kehancuran, kata Nabi Muhammad SAW, saudara. Hati-hati. Makanya saya kadang-kadang nggak habis pikir BUMN, dengar-dengar berita dikit-dikit rugi, ini rugi, itu rugi. Dapat berita antar ada PLN rugi. Dari mana PLN rugi? Saya nggak habis pikir. Bayangin Pak, dagang nggak ada saingan. PLN itu nggak ada saingan. Ada di sini yang pakai listrik selain PLN? Nggak ada. PLN saudara nggak ada saingan. Udah gitu nggak ada yang gratis. Ada yang listriknya gratis. Kalau token habis listrik mati nggak? Mati saudara. Kalau bayar bulanan nggak bayar, habis itu setelah berapa bulan dicabut atau tidak? Cabut saudara. Kok bisa rugi kadang-kadang? Saya nggak habis pikir tuh saudara. Kadang-kadang dapat berita Pertamina rugi. Padahal bensin nggak pernah gratis. Saya dari kecil Pak sampai sekarang belum pernah lihat ada pom bensin nggak laku saudara. Nggak ada cerita pom bensin nggak laku. Dan nggak ada yang gratis bayar dan nggak ada yang ngutang. Ada beli bensin ngutang di sini? Nggak ada saudara. Nggak dikasih, diketok sama yang jaga saudara. Tapi kok bisa rugi? Belum lagi BUMN lainnya. Gimana rakyat nggak marah? Ini akar masalah saudara. Ini yang menyebabkan asap muncul. Maka jangan cuma sibuk hilangin asap, sibuk padamkan api, sibuk selesaikan akar masalah. Itu ganti pejabat-pejabat yang gak berakhlak, ganti pejabat-pejabat yang gak punya kompetensi, yang bukan ahlinya. Ganti mereka-mereka yang dibawa oleh presiden sebelumnya, yang merupakan beban masa lalu saudara. Jangan dijadikan beban masa kini. Kita sayang sama Presiden Prabowo. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Tapi kita minta tolong perhatikan Pak. Ini rakyat seperti ini Pak. Luar biasa keadaannya saudara. Maka oleh karena itu saudara kita berharap. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Bidang Dakwah MUI Pusat. Kiai Haji Khalil Nafis. Putra Madura, Reng Madura saudara. Beliau Kiai Khalil Nafis mengatakan di TV begini. Kita ini nggak pengen ribut. Intinya ya saya arwi bil ma'na. Intinya saudara, kata beliau, kita ini nggak pengen ribut. Cuman kadang-kadang pemerintah ini kalau nggak ribut nggak diturutin. Nah begitu ribut kemarin baru diturutin. Yang DPR-nya dicopot. Tuntutan untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dipercepat. Kita nggak pengen ribut. Tapi jangan sampai kebiasaan kalau nggak ribut nggak diturutin. Begitu ribut baru diturutin. Ini namanya mancing keributan saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan begitu, jangan. Kita sayang negeri kita, kita cinta negeri kita nggak pengen negeri ini seperti itu. Makanya pesan dari Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab terkait gerakan-gerakan yang ada saat ini, saudara, apa yang kita lakukan? Sabar, tahan diri, tunggu komando ulama. Jangan asal sembarangan bergerak. Begitu ente ikut sembarangan bergerak, kalau harus bergerak tahu arahnya kemana. Apa yang dilakukan? Apa goalnya? Siapa yang memimpin gerakannya? Mesti paham saudara. Jangan sampai kita asal-asal ikut gerakan. Gak taunya gerakannya pengen numbangin presiden. Kalau presiden nak tumbang saudara, wakilnya akhirnya naik Gibran saudara. Wakilnya naik Gibran, makin pusing negeri kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan sembarangan saudara. Mari kita jaga negeri kita. Mari kita jaga bangsa kita. Tahan, jangan bergerak kecuali dengan komando Kita nggak pungkiri, memang kemarahan di tengah rakyat itu ada, saudara. Kita nggak usah cari-cari kambing hitam. Kemarahan di tengah rakyat ada. Tapi yang memanfaatkan kemarahan tersebut, menunggangi kemarahan tersebut juga ada. Maka umat jangan sembarangan bergerak kecuali ikut komando
Siapa yang bilang sabar? Siap sabar? Kalau ulama bilang tahan diri, siap tahan diri? Kalau ulama kita imam besar misalkan mengatakan maju, siap maju? Kalau ulama bilang bergerak, siap bergerak? Kalau ulama bilang siap selamatkan negeri, siap selamatkan negeri. Takbir! Sabar saudara, sabar. Jaga kampung-kampung kita. Kalau sampai ke depan kerusuhan makin parah, ini alhamdulillah udah reda saudara. Tapi kalau sampai ke depan kerusuhannya makin parah, kerusuhan makin kacau, maka siap-siap. Jaga kampung-kampung kita, jaga pesantren-pesantren kita, jaga daripada kiai-kiai kita, jaga ulama-ulama kita, jaga tokoh-tokoh kita. Jangan sampai provokator-provokator ingin memancing kemarahan umat dengan cara menyerang tokoh-tokoh daripada umat. Jaga mereka semua saudara. Dan hati-hati kalau suatu saat mereka ingin mengacak-ngacak negeri kita, menghancurkan negeri kita, maka insya Allah umat akan bangkit bersama para ulama. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mari kita berjuang untuk selamatkan Indonesia saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, Reng Madura, Kapi, semuanya siap jaga Indonesia? Orang kompak siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga negeri kita tercinta, siap untuk jaga daripada Madura, siap ikut komando ulama. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu terakhir sebagai penutup saudara, saya udah luar biasa. Ini kalau bahasa orang Betawi udah oleng saudara. Dari pagi perjalanan ya, ngisi di Sumenep, lanjut ada janji di Pamekasan, langsung ke Bangkalan, ke Sampang, habis itu langsung ke Bangkalan, langsung ngisi di Bangkalan. Alhamdulillah masih dikasih kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Doain mudah-mudahan dikasih kekuatan terus. Panjang umur, sehatul afiat. Amin ya rabbal. Makanya mohon maaf tadi sepanjang saya bicara kalau kadang-kadang saya nggak konsentrasi, suka belibet karena faktor lagi kelelahan luar biasa saudara. Berapa hari ini padat begitu agenda luar biasa, kekurangan waktu istirahat. Doakan biar panjang umur, sehatul afiat. Amin ya rabbal. Maka terakhir sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Kita doa juga mudah-mudahan barokah sholawat Indonesia aman. Indonesia damai. Pemimpinnya dapat taufik dan hidayah. Pejabat-pejabatnya dapat taufik dan hidayah. Rakyatnya dapat taufik dan hidayah. Ulamanya selalu dibimbing dengan taufik dan hidayah. Ini kita doain juga mudah-mudahan barokah sholawat saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah.